Investasi bukan hanya soal memilih aset yang tepat, tapi mengetahui kapan dan kemana harga akan bergerak. Halo, saya Najela dan saya Adinda. Hari ini kami akan membahas tentang peramalan harga saham dengan metode ARIMA pada indeks saham Dow Jones. Berdasarkan proyek sebelumnya, kita telah mendapatkan 8 emiten terbaik berdasarkan model APT. Nah, saham-saham ini yang dinilai lebih optimal dibandingkan model CAPM. Tapi pertanyaan besarnya, apakah tren harga mendukung fundamental tersebut? Yuk kita bahas. Oke, untuk menganalisis bagaimana peramalan harga saham ke depannya, kita perlu melihat data historis saham selama periode 2 tahun ke belakang. Nah, untuk dilanjutkan ke analisis peramalan harga saham dengan metode ARIMA, kita perlu tahu dulu bagaimana karakteristik data historis dari masing-masing emiten saham. Di sini kita sudah memiliki time series plot untuk saham American Express. Bisa kita lihat pada periode pertama, yaitu sekitar bulan September tahun 2023, bisa kita lihat harganya sekitar $150. Kemudian dia mengalami tren kenaikan hingga periode ke 330 dengan harga sekitar $330. Kemudian setelah periode tersebut, American Express ini mengalami fluktuasi saham, yaitu turun dan kemudian mengalami kenaikan lagi. Sehingga dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwa data American Express ini adalah data yang sudah stasioner, sehingga kita perlu menstasionerkannya untuk dilakukan analisis ARIMA lebih lanjut, baik itu stasioner secara mean maupun stasioner secara varians. Dari analisis time series plot berikut, dari ke-8 saham ini rata-rata mengalami tren kenaikan, sehingga dari sini kita perlu menstasionerkan data dengan cara melakukan differencing. Nah, itu tadi merupakan tren yang kita lihat dari plot time series dari ke-8 saham terbaik selama 2 tahun ke belakang. Terus gimana dengan grafik ACF dan PACF-nya? Ini dia grafik ACF dan PACF-nya. Nah, kayak yang teman-teman lihat dari ke-8 emiten tersebut, bisa dilihat kalau grafik ACF dan PACF-nya tidak menunjukkan ada lag signifikan pada periode awal. Tapi, pada ACF dan PACF CSCO terdapat lag yang signifikan, yaitu pada periode kedua, yang artinya terdapat hubungan harga saham pada hari ini dengan hari-hari sebelumnya. Nah, untuk lag yang tidak signifikan itu artinya tidak terdapat hubungan antara harga saham hari ini dan hari-hari sebelumnya untuk ke 7 emiten yang lain. Setelah didapatkan model dugaan dari grafik ACF dan juga PACF, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi diagnostik dan akurasi model ARIMA pada portofolio saham Dow Jones. Nah, berdasarkan hasil evaluasi diagnostik tersebut, didapatkan bahwa model terbaik pada saham AXP dan juga CSCO adalah tidak random walk, yang mana AXP sendiri adalah ARIMA 011 dan juga CSCO adalah ARIMA 111. Nah, untuk ke-6 saham lain yaitu CAT, CVX, DIS, GS, HON, dan juga JPM itu adalah model yang random walk, yaitu ARIMA 010. Akan tetapi pada saham AXP dan juga CSCO residualnya tidak white noise, sehingga model tidak dapat menangkap pola keseluruhan. Sedangkan pada seluruh saham yang random walk modelnya sudah white noise, artinya model tersebut dapat menangkap keseluruhan pola dari peramalan harga saham untuk kedepannya. Hasil peramalan harga saham menggunakan model ARIMA memberikan implikasi yang sangat penting terhadap keberlanjutan dan juga strategi portofolio optimal yang telah ditentukan berdasarkan tahap sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil forecast dalam portofolio, terdapat beberapa saham yang menunjukkan tren naik nih teman-teman. Yang pertama, ada AXP, ada CAT, ada CSCO, ada DIS, ada GS, dan juga JPM. Nah, saham-saham yang aku sebutkan tadi menunjukkan adanya tren pergerakan yang naik, yang mengindikasi adanya potensi keuntungan atau capital gain pada periode mendatang. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum portofolio memiliki prospek kinerja yang positif apabila memang hasilnya nanti mengikuti dengan hasil ramalan yang telah kita miliki. Namun demikian, tidak seluruh saham dalam portofolio menunjukkan prospek yang seragam. Ada CVX dan juga HON yang justru menunjukkan adanya penurunan tren atau penurunan harga.
sehingga berpotensi memberikan kontribusi negatif terhadap kinerja portofolio apabila bobotnya dipertahankan tanpa adanya penyesuaian. Oke, dari pembahasan forecasting menggunakan metode ARIMA tadi, kita bisa tahu ya bagaimana pergerakan harga saham-saham pada indeks Dow Jones ini ke depannya. Nah, maka dari itu di sini aku membawakan beberapa saran nih supaya portofolio yang kalian miliki bisa semakin optimal. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa beberapa saham ada yang mengalami pola penurunan untuk kedepannya. Maka dari itu, apabila kalian mempertahankan bobot yang kalian gunakan kemarin pada portofolio kalian, maka hal itu bisa mempengaruhi kinerja portofolio kalian, karena kita bisa tahu bahwa dua saham ini yang sudah disebutkan tadi itu memiliki pola penurunan, sehingga kita harus mengubah bobotnya dengan lebih kecil supaya kinerja portofolio yang kalian miliki itu tidak anjlok gitu, tidak turun performanya. Nah, karena kita tadi mengetahui bahwa mayoritas model ARIMA yang kita miliki adalah random walk, yaitu 010, dan juga pergerakan sahamnya itu intervalnya itu semakin lama semakin melebar, maka kita bisa mengantisipasinya dengan cukup berinvestasi pada jangka pendek saja, karena jika kita berinvestasi dengan jangka panjang dengan hasil prediksi itu tadi, maka hal itu bisa menjadi resiko bagi kita karena tingkat ketidakpastian yang dimilikinya akan semakin tinggi juga. Nah, yang terakhir nih, gak kalah penting, pasti kalian tahu dong bagi trader-trader nih istilah cut loss dan juga stop loss. Nah, kalian jangan lupa untuk buat stop loss, kapan kalian harus berhenti supaya resiko ketidakpastian itu bisa diminimalisir. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai peramalan harga saham berdasarkan portofolio optimal pada saham Dow Jones. Udah terjawab bukan? Tentunya sudah dong. Nah, sebelum kita tutup, ada kalimat penting untuk teman-teman. Data historis memberikan kita pelajaran, namun forecasting memberikan kita persiapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.